Setelah akhir pekan yang kurang menyenangkan, Kenrick kembali menjalani kesibukannya di perusahaan. Banyak hal yang harus ditanganinya saat ini, termasuk melaporkan ke pengadilan untuk menetapkan pewaris sah keluarga Reagan, mengurus pengalihan hak waris dari Vanessa ke dirinya. Juga imbas dari konferensi pers tentang resign-nya CEO mereka sekaligus pemilik saham tertinggi sebelumnya, Vanessa Reagan, terhadap indeks saham Reagan Group di Wall Street. Ditambah pula dengan dibukanya status Kenrick sebagai pewaris keluarga Reagan serta pengangkatannya sebagai CEO baru. Pria itu berusaha meredam segala gejolak dari para investor agar tidak hengkang dari proyek-proyek yang sedang dikembangkan perusahaannya. Satu persatu ia menghubungi para investor dan juga klien besar mereka agar tetap percaya dan bekerja sama dengan Reagan Group di bawah kepemimpinan pewaris sah yang sebenarnya, Kenrick Arthur Reagan. Kali ini Kenrick harus mengandalkan dirinya sendiri. Hampir setiap hari ia mengagendakan pertemuan dengan para investor dari Reagan Group. Tentu saja untuk mendiskusikan proyek-proyek dari Reagan Group yang sudah berjalan maupun yang sedang tahap negosiasi, karena berita tentang pergantian tampuk pimpinan yang tiba-tiba terasa begitu mengejutkan. Hingga ia bahkan tidak sempat untuk memikirkan Raina. Sedang apa wanita itu? Apa yang dilakukannya? Kenrick hanya mengetahui segala aktivitas Raina dari orang kepercayaannya yang berada di mansion wanita itu. Dan laporan terakhir yang Kenrick dapatkan, Raina sedang berada di New York untuk menghadiri New York Fashion Week yang akan digelar minggu depan di Empire State Building. Kenrick mendesah panjang. Dia hanya bisa berharap permasalahan perusahaan akan segera terselesaikan. Agar dia bisa menemui Raina, atau setidaknya bisa melihat wanita itu dari dekat sudah cukup untuknya. Dan siang ini, Kenrick ada janji makan siang dengan klien dari Turki, Alexander Kemal Malik, seorang pengusaha retail dan properti dari Malik's Corporation di sebuah restoran mewah di Madison Park. Ia sudah melakukan reservasi sebelumnya, sengaja untuk memilih tempat yang cukup private. Pria itu menatap sekeliling, meski sudah berulang kali ke tempat ini, ia selalu kagum dengan interior restoran itu yang bergaya Art Deco yang memberikan kesan yang mewah sekaligus klasik di waktu yang bersamaan. Tempatnya yang menenangkan dan sajian menu Eropa yang ditawarkan beragam membuat restoran ini selalu penuh pada jam-jam makan siang. Apalagi sejak restoran ini dinobatkan sebagai restoran terbaik dunia dalam penghargaan World's Best Restaurant pada tahun 2019. Meja bundar dengan taplak putih serta kursi kayu menjadi pilihannya. Furnitur berpelitur mengilap, dengan vas berisi bunga-bunga segar menghiasi meja-meja restoran mempercantik ruangan memberi kesan menenangkan. Recommended full course meal for today, please, pinta Kenrick ketika seorang pramusaji memberikan buku menu. Tentu. Mohon ditunggu, Tuan, ucap pelayan restoran dengan seragam yang lumayan seksi itu sembari mencatat pesanan. Terima kasih. You're welcome, sir. Kenrick menghela napas. Ia mempermainkan ponselnya sambil menyandarkan punggungnya yang lebar pada sandaran kursi. Menunggu adalah hal yang paling membosankan baginya, dan baru saja Mer Alexander mengirimkan pesan jika pria harismatik itu masih tertahan di bandara karena menunggu putrinya yang baru saja datang dari London. Jika bukan karena Alexander Kemal Malik adalah investor terbesarnya, Kenrick pasti sudah pergi dari restoran ini dan menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Kita duduk di sini saja, bagaimana? Aku sudah reservasi sebelumnya. Sambil asyik memainkan ponselnya, Kenrick merasakan bangku kursi belakang bergerak. Sayup-sayup gendang telinganya mendengar suara yang sepertinya tidak asing. Ya, Kenrick mengenali suara lembut dan merdu itu tepat berada di belakangnya. Tubuhnya seketika menegang. Bulu romanya sontak meremang. Kita akan bertemu dengan Max dan keluarganya, di sini. Tanya seorang wanita yang Kenrick belum begitu hafal suaranya. Mungkin saja itu suara sahabat Raina, Rose. Ya, tempat ini memang private, sih. Tapi untuk pertemuan dengan keluarga, aku rasa ini terlalu. Bukan.
Max sudah reservasi ruang untuk keluarga. Kita hanya menunggu mereka di sini. Baiklah. Bagaimana kalau kita pesan makanan ringan dan minuman dulu, Rose? Kenrick menyeringai. Dia hafal betul suara ini. Tidak salah lagi, ini suara Raina, mantan istrinya. Hatinya berdebar. Rindukah ia sekarang? Sangat. Anda mau pesan apa? Terdengar suara pramusaji menghampiri mereka berdua. Clam chowder Manhattan and carrot juice. Tolong, samakan saja dengan teman. Kenrick tersenyum. Ia yakini itu suara Raina. Hanya mengubah gaya rambut kamu saja, wajah kamu terlihat sangat cantik, Rain. Apalagi saat kau memakai dress yang baru saja kita beli tadi. Kecantikanmu semakin menonjol dan kau semakin tampak seksi. Kenrick mengulum senyum. Sungguh mata elangnya kini begitu penasaran untuk melihat style baru Raina. Bahkan sejak terakhir kali Kenrick bertemu di klub malam saat itu, pria itu tidak menampik untuk tidak mengagumi mantan istrinya yang semakin tampak cantik dan seksi di matanya. Damn. Aku berani bertaruh, Rain. Semua pria yang melihatmu akan bertekuk lutut padamu, termasuk Max. Brengsek. Jadi sekarang mereka dekat. Kenrick menggemeretakkan gigi, tangannya mengepal kuat. Mungkin saja, Max mengajakmu bertemu di sini karena ingin melamarmu di depan keluarganya. Sialan. Kenrick menggeram. Raina tersedak. Juice yang berwarna orange segar itu seketika mengotori dressnya. Wanita itu memberengut sebal. Ia harus ke kamar mandi untuk segera membersihkan tumpahan noda itu sebelum mereka bertemu dengan keluarga Max. Jangan bicara yang aneh-aneh, Rose. Ups. Sorry, tapi bukankah Max sangat baik sama kamu, Rain? Aku lebih setuju kau menikah dengannya daripada dengan mantan suami kamu itu. Holy crap. Kali ini Kenrick yang tergigit lidahnya. Sialan. Pria itu segera menggeser kursinya saat ia merasakan kursi di belakangnya juga bergeser. Raina segera menuju ke kamar mandi yang ada di restoran itu. Sepi. Dia menatap pantulan dirinya dari cermin besar yang terdapat di kamar mandi. Tersenyum sebentar melihat penampilannya yang memang terlihat berbeda. Lalu menyalakan keran air berusaha mencuci noda di dressnya. Brak, tiba-tiba pintu terbuka dan terkunci dengan cepat. Raina tidak sempat berteriak ketika merasakan punggungnya terdorong keras dan bibirnya seketika dibungkam dengan bibir yang kenyal dan lembut yang langsung memakutnya liar. Gila. Ini gila. Raina terbelalak tajam saat matanya menatap pria yang kini sedang melumatnya dengan kasar. Tubuh wanita itu meronta namun sayangnya kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan pria itu. Entah apa yang merasukinya, Kenrick sendiri semakin liar mengeksplor bibir ranum mantan istrinya saat ia merasakan tidak ada lagi perlawanan yang wanita itu berikan. Ya, wanita itu pasrah ketika Kenrick benar-benar menguasai permainan. Pikiran Raina kosong. Kakinya lemas seperti jeli. Ia hanya merasakan ketika bibirnya bengkak dan lengannya ditarik untuk mengikuti langkah panjang pria itu. Bibirnya keluh untuk meronta. Tarikan paksa pria itu tak sebanding dengan luka lecet yang akan ia dapatkan pada kali jenjangnya yang berbalut heels 12 cm. Ia bahkan tidak menyadari ketika tubuhnya terdorong masuk ke dalam mobil, disusul clutch berwarna hitam dengan tepian gold miliknya yang sengaja pria itu ambil dari wastafel kamar mandi. Ke Ken, kau akan membawaku kemana? Raina bingung. Ia menolehkan kepalanya ke belakang, ketika baru menyadari dirinya sudah berada di dalam mobil Kenrick yang dengan kecepatan tinggi meninggalkan area parkir restoran itu. Aku harus memberimu pelajaran, desis Kenrick setelah berhasil membawa Raina masuk ke dalam mobil. Setelahnya, seolah tidak terjadi apa-apa, pria itu memfokuskan diri pada kemudi dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan yang wanita itu selalu lontarkan. Percuma saja rasanya bagi Raina mendesaknya dengan berbagai pertanyaan, karena pria yang menurutnya sekarang berubah menjadi pria yang paling menyebalkan di dunia itu sama sekali tidak terusik dengan semua keluhan dan amarahnya.
Raina hanya bisa mendengkus keras ketika energinya terkuras sementara pria itu tak ubahnya menjadi batu yang hanya duduk diam tanpa memedulikan dirinya sedetik pun. Sialan. Raina hanya bisa mengumpat dalam hati lalu bersidekap sambil sesekali mencuri pandang pada pria di sebelahnya. Kenrick Regan. Ah, kenapa dia semakin tampan? Raina mengulum senyum sendiri. Predikat untuk pria itu masih sama setelah beberapa bulan yang lalu telah berhasil memporak-porandakan hatinya. Bukankah seharusnya dia marah? Crab, sudah gilakah dia? Mengagumi mantan suami yang sudah meninggalkannya. Raina membuang muka keluar jendela dengan dengkusan kasar. Matanya menatap nyalang ke arah gedung-gedung yang tinggi menjulang yang berlarian di belakangnya. Ia membenci suasana seperti ini, tapi untuk memulai pembicaraan ia juga merasa gengsi. Sementara Kenrick masih tetap bergeming sambil melajukan kendaraan mewahnya dengan kencang tak peduli dengan jantungnya yang kini semakin berdetak tak karuan. Sit. Lama-lama dia bisa gila. Tak lama kemudian, ia melambatkan laju mobilnya ketika sampai pada sebuah bangunan yang tinggi menjulang. Bangunan setinggi 425,5 meter itu terdiri dari 96 lantai yang merupakan gedung tertinggi kedua setelah Empire State Building di New York. Tak hanya menjadi hunian tertinggi, hunian yang dihuni para miliarder itu dinobatkan menjadi hunian termahal karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan hutan kota Central Park yang melegenda. Istimewanya, penghuni juga bisa menikmati pemandangan terbaik kota New York mulai dari Hudson ke East River, dari Bronx sampai Brooklyn hingga dari Central Park sampai ke Samudra Atlantik. Raina sempat menganga ketika Kenrick perlahan membelokkan mobilnya dan langsung menuju ke basement bawah tanah. Suara ban mobil yang berdecit menandakan jika mobil itu telah berhenti. Raina kembali menatap pria itu penuh tanya, namun tetap saja tidak ada jawaban yang memuaskan keluar dari bibir sang mantan suami. Dengan gerakan cepat pria itu membuka pintu mobilnya, lalu mengitari depan mobil dan membuka pintu untuk Raina. Kenrick. Ucapnya saat Kenrick menarik tangannya. Pria itu masih diam membuat Raina sedikit geregetan. Kau akan membawaku kemana? Gatal untuk bertanya, Raina kembali membuka mulutnya. Kenrick, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa seenaknya seperti ini. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa. Suara Raina tertahan oleh bibir Kenrick yang semakin melesak ke dalam ketika pria itu sedikit mendorongnya hingga punggungnya membentur badan mobil. Sialan. Raina sontak terkesiap akan tindakan pria itu yang tiba-tiba. Mereka masih di area parkir sekarang, meski eksklusif, masih memungkinkan ada orang yang melihat mereka saat ini. Namun tampaknya pria itu tidak akan peduli jika ada orang yang memergoki mereka karena yang ada di kepala Kenrick saat ini adalah membawa mantan istrinya itu ke apartemen secepatnya dan memakan habis tubuh seksi wanita itu hingga tandas tak tersisa. Aku tidak bisa bernapas. Sekuat tenaga Raina mendorong dada pria itu. Namun, lagi-lagi dengan gerakan cepat, Kenrick menarik lengan Raina agar mengikutinya, menuju penthouse miliknya di lantai 31, Park Avenue Penthouse. Raina mulai was-was. Wajah wanita itu bahkan sudah sangat pucat sekarang, dan jantungnya juga sudah berdebar tak karuan. Tidak siap jika Kenrick akan menyakitinya atau bahkan kemungkinan terburuk memutilasinya, lalu potongan mayatnya dibuang ke hutan Central Park atau ke Samudra Atlantik. Ya Tuhan! Dia belum ingin mati. Aku tidak akan membunuhmu, bisik pria itu di telinga Raina, seolah tahu apa yang ada di pikiran mantan istrinya itu. Tanpa memedulikan wajah Raina yang memerah, pria itu terus menggenggam telapak tangan yang kini semakin lembab dan berkeringat dingin. Sesampainya di lantai yang ia tuju, Kenrick segera menekan kombinasi angka di pintu apartemennya. Dengan sekali sentakan, pria itu segera menarik Raina masuk ke dalam penthouse, lalu dengan cekatan pula pria itu mengangkat tubuh Raina setelah pintu kembali tertutup. Ia bawa sang mantan istri ke kamarnya dan ia lempar ke atas ranjang begitu saja.
Raina terpekik nyaring, saat tubuhnya diangkat dan dilempar dengan begitu mudahnya oleh Kenrick. Sepasang matanya melebar, saat melihat wajah pria itu. Namun, Kenrick malah menatap tubuh Raina dengan tatapan liar. Sebelum akhirnya, pria itu ikut bergabung ke atas ranjang, kemudian mengungkung tubuh mungil Raina menggunakan tubuhnya yang lebih besar. Ke Kenrick. Panggil Raina, dengan kerongkongannya yang terasa tercekat. Ketika Kenrick melepaskan jas hitamnya, lalu melonggarkan dasi kemudian menariknya hingga terlepas. Membuka dua kancing teratas kemejanya, dan menggulung kedua lengan bajunya hingga sebatas siku. Raina mencoba beringsut mundur ketika Kenrick kembali mendekat ke arahnya. Jemari pria itu merampas clutch miliknya lalu melemparnya ke sofa panjang yang terdapat di sana, membawa kedua tangan Raina untuk melingkari pinggangnya. Ken! Cicit Raina dengan napas memburu. Ia mulai merasa sesak, dan semoga saja ia tidak mengalami serangan jantung ketika pria itu mulai membuka kancing kemejanya satu persatu lalu membuangnya ke sembarang arah. Kenrick, jangan. Namun, Kenrick sudah dipenuhi dengan nafsunya, yang sudah berada di ubun-ubun kepala. Pria itu langsung mendaratkan bibirnya pada bibir Raina, sembari membangkitkan gairah pada tubuh wanita itu. Kenrick terus mencium bibir Raina, sembari menahan kedua tangan milik wanita itu yang terus memberontak untuk mendorongnya. Gelenyar panas mulai menjalar dalam sekujur saraf yang ada di tubuh Raina sekarang. Wanita itu mulai merasa terbakar oleh hasratnya juga. Ia hanya bisa pasrah, ketika Kenrick dengan lihai mulai mencumbu bibirnya, hingga ia terbuai dengan rasa nikmat itu dan mulai membalasnya. Sampai akhirnya, Kenrick tiba-tiba berhenti. Dia merasa setengah tidak percaya, dengan tindakan Raina yang membalas perbuatannya. Di mana wanita itu tengah terbaring pasrah di bawahnya, dengan wajah yang bersemu merah. Senyuman tipis tersungging pada bibir Kenrick. Aku merindukanmu, desis pria itu, saat ia mulai melanjutkan ciumannya yang begitu menuntut. Ia terus melumut bibir Raina tanpa ampun, sedangkan kedua tangannya terus bergerak dan mengusap setiap jengkal tubuh wanita itu. Ayolah. Pria ini semakin keterlaluan. Kenrick menghentak dress yang Raina kenakan. Membuka sisa kancing pakaian di sana, melepaskan, dan membuang begitu saja di lantai. Arg! Mimpi apa Kenrick semalam? Ia tidak sabar untuk kembali memiliki Raina. Aku menginginkanmu. Aku. Dert, suara dering ponsel milik Kenrick membuat Raina mengurungkan niatnya. Pergerakan Kenrick berhenti. Ia segera menggapai ponselnya setelah melihat siapa yang menghubunginya pada layar ponsel. Iya, Sir. Kenrick melirik sekilas Raina dengan ekor matanya. Makan siang. Kenrick melirik jam di pergelangan tangannya. Maaf saya agak sedikit terlambat, Sir. Saya baru saja selesai rapat. Rapat. Lirih Raina mencibir Kenrick setelah mencuri dengar pembicaraan pria itu. Sekali lagi, Kenrick melirik Raina, wanita itu kini tengah berdiri sambil menyorotnya tajam dengan bersidekap dada. Kau mau pergi? Setelah apa yang kau lakukan padaku? Mendekati ranjang dan mencondongkan tubuh untuk menyentuh pipi Raina, Kenrick memberi senyuman menenangkan, maaf, sweetheart. Aku lupa ada janji makan siang dengan investor. Ini sangat penting bagi perusahaanku. Aku harus segera pergi. Kau marah? Tidak padamu, Kenrick lantas berdiri tegap dan mengambil pakaiannya di walk-in closet miliknya. Aku marah pada diriku sendiri. Ucapnya seraya memakai kembali pakaiannya dengan cepat. Kenapa? Kau lihat. Kenrick menunduk, baru kali ini selama hidupku bertemu klien atau investor dengan keadaan siap bertempur seperti ini. Sialan. Bukankah keadaanku sekarang sangat mengenaskan?